Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Yang pertama, saya ingin membahas mengenai sekilas tentang pasar modal. Pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang bersangkutan dengan efek. Pasar modal di Indonesia diselenggarakan oleh dua perusahaan, yaitu Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya, yang sekarang dilebur menjadi Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebanyak 37,68% YoY. Emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Kinerja pasar modal di Indonesia tahun 2022 tercatat stabil dan terus menunjukkan kinerjanya yang positif. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah indikator seperti stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, serta jumlah investor retail yang terus menembus rekor tertinggi. Kemudian B. Kredit perbankan. Kredit perbankan pada November 2022 tumbuh 11,16% YoY dengan nominal kredit naik sebesar 13,96 triliun rupiah menjadi 6,347,5 triliun rupiah. C. Dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 8,78% YoY menjadi 7,974 triliun rupiah. Utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito dana pihak ketiga. Total dana pihak ketiga berakhir November 2022 mencapai 7,974 triliun rupiah. Nilai tersebut telah tumbuh 6,61% dibandingkan sepanjang tahun 2021 sebesar 7,479,5 triliun rupiah. Utamanya karena peningkatan tabungan dan deposito. Selanjutnya, kondisi industri non-keuangan di Indonesia. Ada beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tumbuh di antaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dana pensiun, dan outstanding pembiayaan vintage peer-to-peer atau P2P lending. Yang pertama, OJK mencatat akumulasi pendapatan premi asuransi mencapai 280,24 triliun rupiah selama periode Januari sampai November 2022 atau dapat dinyatakan tumbuh stagnan dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,44% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Yang kedua, piutang pembiayaan multifinance sampai dengan November 2022 tumbuh 12,96% years on years atau YoY menjadi 409,49 triliun rupiah. Yang ketiga, untuk kinerja vintage peer-to-peer atau P2P lending pada November 2022 masih mencatatkan pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 72,7% YoY.
dan meningkat sebesar 0,96 triliun rupiah dibandingkan posisi per Oktober 2022 mencapai 50,30 triliun rupiah. Kemudian kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022. OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di tahun 2022 dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. Beberapa kebijakan diantaranya yaitu mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Stabilitas mendukung pemulihan perekonomian nasional. Stabilitas mendukung pemulihan ekonomi terutama yang terdampak bencana. Penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. Implementasi papan New Economy. Penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. Kemudian mendukung penerapan standar Basel III Reforms, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen. Selanjutnya, opini mengenai program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022 serta kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Program edukasi dan perlindungan konsumen sangat berfungsi dalam memberikan dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan. Stabilitas jasa keuangan tetap terjaga dan lembaga jasa keuangan atau LJK konsisten tumbuh meningkat, sehingga dapat mempertahankan peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingkat kenaikan global. Thank you. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang dalam penyampaian saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.